Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada ibu dosen tercinta kami dan teman-teman tercinta. Perkenalkan, nama saya M. Tanika Aladnin dengan NIM B11125393. Yang dimana hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis saya terhadap implementasi Pancasila dalam mengatasi korupsi di Indonesia, yang ditulis oleh Delia Maharani dan Dini Anggraini Dewi dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, dan diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 5 nomor 1 tahun 2021. Jadi dalam jurnal ini membahas secara mendalam bagaimana si Pancasila dapat dijadikan pedoman moral dalam ideologis dalam memberantas korupsi di Indonesia. Penulis berangkat dari kenyataan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang sangat kompleks dan kronis. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara itu sendiri, tapi juga merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, dan menggoroti moral bangsa. Penulis menilai bahwa akar dari masalah ini bukan semata lemahnya penegakan hukum, tapi karena masyarakat dan pemimpin bangsa semakin menjauh dari nilai luhur Pancasila. Dengan kata lain, korupsi bukan hanya kejahatan hukum, tapi juga kejahatan ideologi dan moralitas bangsa. Dalam bagian pendahuluan jurnal ini sendiri, penulis menjelaskan bahwa korupsi di Indonesia bukan fenomena baru. Sejak masa penjajahan Belanda, perilaku koruptif sudah ada dan terus berlanjut setelah kemerdekaan. Sistem hukum yang lemah dan mentalitas yang tidak Pancasialis membuat korupsi itu tumbuh di berbagai lapisan masyarakat itu sendiri, dari pejabat tinggi, aparat hukum, hingga sektor swasta. Ironisnya, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, namun tetap banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Salah satu penyebab utamanya karena korupsi ini sendiri. Penulis juga mengkritik kondisi penegakan hukum di Indonesia itu sendiri, yang tajam ke bawah, tumpul ke atas, di mana rakyat kecil dihukum berat, sementara pejabat tinggi yang korup justru bisa hidup dengan nyaman dengan berbagai celah hukum dan berbagai harta kekayaan yang tidak. Situasi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan, kejujuran dan tanggung jawab yang terkandung dalam Pancasila belum benar-benar diterapkan. Jadi sekarang mari kita lihat bagaimana sih nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila sebenarnya dapat menjadi solusi konkret dalam upaya pemberantasan korupsi itu sendiri. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan manusia untuk taat kepada Tuhan dan menjauhi larangannya. Semua agama di Indonesia, mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu mengutuk keras tindakan korupsi karena itu termasuk dosa besar, mencuri hak orang lain dan merusak keadilan. Namun dalam prakteknya, banyak pelaku korupsi yang tetap menampilkan diri sebagai sosok religius. Ini menunjukkan bahwa nilai ketuhanan belum menjadi kesadaran orang yang nyata. Lalu dalam sila kedua menekankan pentingnya menghormati hak orang lain dan menilai keadilan. Kita tahu korupsi secara langsung melanggar prinsip kemanusiaan karena merugikan rakyat banyak. Contohnya, dana bantuan sosial yang diselewengkan, dana pendidikan yang dikorupsi, semua itu menyebabkan penderitaan pada masyarakat kecil. Menurut saya pribadi, orang yang korup berarti kehilangan rasa empati dan kemanusiaan. Ia tidak lagi beradab karena menindas orang lain secara tidak langsung. Lalu pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sila ketiga itu menegaskan pentingnya persatuan dan nasionalisme. Korupsi justru menghancurkan rasa persatuan karena menimbulkan ketimpangan sosial dan membuat rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah itu sendiri. Lalu pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berkaitan dengan demokrasi dan kepemimpinan yang bijaksana. Namun realitanya banyak wakil rakyat justru terjerat kasus korupsi. Ini menunjukkan bahwa nilai hikmah dan kebijaksanaan belum diinternalisasi. Menurut saya pribadi, sejatinya seorang pemimpin, mereka harusnya mampu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi mereka sendiri. Mereka juga harus mengedepankan musyawarah, transparansi, dan integritas moral dalam setiap keputusan.
Lalu yang terakhir adalah sila kelima. Pada sila kelima ini sendiri, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah tujuan akhir dari seluruh sila. Namun keadilan sosial sulit tercapai selama korupsi itu masih ada dan masih merajalela di Indonesia ini. Korupsi membuat rakyat miskin karena dalam pembangunan dan pelayanan publiknya ini jadi salah gunakan. Lalu ada yang namanya upaya dalam pencegahan dan solusi itu sendiri. Penulis menawarkan konsep pendidikan anti korupsi berbasis nilai Pancasila sebagai solusi utama. Pendidikan ini memiliki tiga tujuan penting. Yang pertama itu menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya korupsi itu sendiri. Lalu mengubah sikap dan pandangan agar masyarakat tidak permisif terhadap korupsi. Lalu yang terakhir adalah melatih keterampilan moral dan sosial untuk menolak praktek koruptif di lingkungan sekitar. Menurut saya pribadi, pendidikan anti korupsi tidak hanya untuk siswa atau mahasiswa saja, tapi juga harus menyentuh di berbagai pejabat publik, aparat hukum, dan tokoh-tokoh lainnya dan masyarakat umum lainnya. Selain itu, pemerintah perlu menegakkan sistem penghargaan dan hukuman yang adil terhadap pelaku-pelaku yang melanggar hukum. Mereka yang berintegritas harus diapresiasi, sedangkan pelaku korupsi harus dihukum tegas tanpa kompromi. Sebagai penutup dari saya, izinkan saya menegaskan kembali pesan utama dari jurnal ini sendiri. Tidak ada solusi lain untuk mengatasi korupsi selain dengan kesadaran untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tapi persoalan moral, spiritual, dan ideologis. Jadi setiap warga negara, terutama pemimpin bangsa, mampu mengamankan nilai-nilai Pancasila itu dengan utuh dan dengan baik, mulai dari keimanan, mulai dari kemanusiaan, mulai dari persatuan, mulai dari kebijaksanaan, dan hingga keadilan sosial. Maka dari itu bangsa itu juga terbebas dari namanya penyakit korupsi. Dengan begitu Indonesia yang adil, makmur dan bebas dari korupsi akan menjadi kenyataan, bukan hanya cita-cita. Mungkin hanya sekian dari saya presentasi hari